มึงจะเอาหรือไม่เอาไม่เอามึงก็ออกไปทิดน้อยฝากดูแลนาคด้วยDiawali dari sebuah kampung pedalaman bernama Ratapbon, terlihat seorang pemuda sedang asik menonton hiburan lenong. Dia bernama Pemak, pemuda pengangguran yang selalu jadi beban keluarganya. Tak lama kemudian, muncullah seorang gadis yang punya wajah cantik rupawan. Gadis itu bernama Naknak, kembang desa yang menjadi primadona sejuta umat. Tak lama kemudian, muncullah seorang pemuda culun bernama Tidnoy. Dia adalah sahabat dari pemuda bernama Pemak. Keduanya tengah bersaing untuk mendapatkan cinta gadis tersebut. Saat Tidnoy mengajak gadis itu untuk duduk bersamanya, Naknak justru memanggil Pemak untuk duduk di sampingnya. Perlakuan gadis tersebut semakin menegaskan kalau si cantik hanya milik si tampan. Dan tak lama kemudian, warga kampung terlihat berhamburan dan lari ketakutan saat drama lenong menceritakan sosok mayat yang keluar dari peti yang akan dikuburkan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Pemak untuk mengantar Naknak pulang ke rumahnya. Melihat gadis itu diantar pulang oleh sahabatnya, Tidnoy pun terlihat cemburu buta. Dia pun berusaha mengusir Pemak agar tak mengganggu niatnya untuk mendekati gadis tersebut. Namun karena tak ada yang mau mengalah, gadis itu meminta diantar pulang oleh keduanya. Namun saat gadis itu sudah sampai di rumahnya, wajah Tidnoy terlihat bingung. Dia pun memohon agar Pemak mau mengantarnya pulang. Dan ternyata kedua pemuda tersebut lebih penakut dari gadis yang diantarnya. Setelah sampai di rumahnya, Tidnoy dikejutkan dengan kedatangan bencong bernama Daeng yang datang ke rumahnya untuk mengantarkan belut hasil tangkapannya. Setiap pagi Daeng selalu memasakkan rendang belut kesukaan sahabatnya tersebut. Bencong itu hanya berharap suatu hari nanti Tidnoy mau menikahinya. Dan besok paginya, setelah selesai memasakkan rendang belut buat pemuda yang dicintainya, Daeng pun pergi dan hanya meninggalkan secari kertas yang bertuliskan kata-kata puitis dari seorang yang sedang dimabuk cinta. Merasa geli membaca tulisan tersebut, Tidnoy pun merasa jijik untuk memakannya. Dia pun memutuskan untuk memberikan rendang belut itu kepada Naknak, yang dimana rendang belut adalah makanan favorit gadis yang dicintainya. Tidnoy sudah sangat akrab dengan keluarga Naknak. Setelah ayahnya meninggal, dialah yang sering membantu keluarga gadis tersebut. Setiap pagi, dia mengantar Naknak untuk belanja ke pasar. Namun karena gadis itu menganggap dia sebagai kakaknya, Tidnoy pun tak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Namun setelah melihat kedekatan Naknak dengan Pemak sahabatnya, Tidnoy pun mulai merasa takut kehilangan gadis yang dicintainya. Hingga akhirnya saat berjalan-jalan di pasar, dia tak sengaja bertemu dengan pedagang yang menjual ramuan pelet buluh perindu. Tanpa pikir panjang, Tidnoy pun langsung membeli ramuan pelet tersebut dengan harapan ramuan itu bisa membuat Naknak tergila-gila kepadanya. Saat ketiganya selesai selfie bersama, Naknak pun meminta kedua pemuda tersebut untuk menunggunya. Karena sudah kebelet beol, Naknak pun lari ke dalam hutan. Namun setelah beol, gadis itu terlihat kebingungan. Karena tak ada air, gadis itu terpaksa cebok dengan cara meper pakai daun. Dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan para pemuda yang mau memperkosanya. Dengan sekuat tenaga, Naknak pun berteriak meminta tolong kepada Tidnoy dan Pemak. Setelah kedua pemuda itu datang menolongnya, Pemak pun langsung tersungkur setelah wajahnya terkena bogor mentah. Melihat sahabatnya kalah berkelahi, Tidnoy pun meminta Pemak untuk membawa Naknak pulang duluan. Sementara dia berusaha melawan para berandalan itu sendirian. Namun karena tak bisa berkelahi, Tidnoy pun pulang dengan wajah babak belur.
Sementara di rumah Naknak, Pemak justru ketiban durian runtuh setelah tahu kalau ibu Naknak sedang pergi ke pasar. Pemuda itu pun mengungkapkan perasaannya kalau selama ini dia mencintai gadis tersebut. Dan bak gayung bersambut, ternyata gadis itu juga sudah lama menyukai Pemak. Karena sedang dimabuk cinta, kedua sejoli akhirnya berhubungan intim untuk pertama kalinya. Setelah wajahnya babak belur, Tidnoy pun menyusul sahabatnya yang sudah duluan mengantar pulang gadis yang dicintainya. Saat dia sampai, tiba-tiba Naknak datang memeluknya. Sambil menangis, gadis itu mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun pelukan tersebut disalahartikan oleh Tidnoy. Dia menganggap kalau Naknak sedang jatuh cinta kepadanya. Dan besok paginya, Tidnoy pun memberanikan diri untuk mendatangi ibunya Naknak. Dengan tubuh gemetar, Tidnoy pun langsung bertanya persyaratan apa saja yang harus dia penuhi jika ingin menikahi putrinya. Sambil menghela napas, ibu Naknak pun memberitahu Tidnoy kalau pemuda itu ingin menikahi putrinya, dia harus memberikan mahar sebesar 100 tamleng. Mendengar syarat tersebut, Tidnoy pun memutuskan untuk merantau ke kota Bangkok dengan harapan bisa mendapat pekerjaan agar bisa mengumpulkan uang untuk menikahi gadis yang dicintainya. Hilak Naknak. Sementara di tumpukan jerami, Naknak justru sedang bermesraan dengan Pemak sahabatnya. Naknak terlihat bahagia saat Pemak memberikan cincin tanda cinta buatnya. Saat Tidnoy melintas di tempat tersebut, keduanya terlihat panik dan berusaha bersembunyi di tumpukan jerami. Namun satu yang tidak diketahui oleh keduanya, sebenarnya Tidnoy hanya berpura-pura tidak melihatnya agar bisa menutupi luka hati yang terus menyiksa jiwanya. Nak! Besok paginya, Tidnoy pun bersiap untuk merantau ke kota besar dengan tujuan untuk mengumpulkan uang buat mahar agar dia bisa menikahi gadis yang dicintainya. Namun sudah 5 jam menunggu, gadis yang dicintainya tak kunjung datang untuk melepas kepergiannya. Sambil menyeka air mata, Tidnoy pun terduduk di perahu dengan tatapan kosong. Singkat cerita, Tidnoy pun akhirnya sampai di kota Bangkok. Setelah seminggu mencari pekerjaan, dia pun akhirnya mendapat lowongan sebagai penarik andong. Dengan tetap bersyukur, Tidnoy pun menjalani pekerjaan barunya. รอรับพี่กลับด้วยจ้า Hingga di suatu hari, Tidnoy membawa seorang penumpang bernama Somchai yang meminta untuk diantar ke tempat pelacuran. Awalnya, penumpang itu mengaku kalau dia adalah bos di tempat bordir tersebut. Namun setelah sering mengantarnya, ternyata penumpang itu telah berbohong. Dia bukan pemilik dari rumah bordir tersebut. Justru hidupnya dibiayai dari profesi istrinya sebagai pelacur. เชิญจ้าเชิญจ้าพี่มารับเมียทำงานข้างบนนี้เมียพี่ Setelah mendapat uang, Tidnoy pun penasaran ingin merasakan hubungan intim dengan pelacur. Namun saat bercocok tanam, pelacur itu berkali-kali memarahi pemuda tersebut kalau ulat kadutnya selalu masuk di lubang yang salah. Karena sudah habis kesabarannya, pelacur itu mengajari cara berhubungan intim yang benar. Namun karena takut diperkaos oleh pelacur tersebut, Tidnoy pun memilih kabur meninggalkan wanita tersebut. Setelah berhasil mengumpulkan uang 100 tamleng, Tidnoy pun memutuskan untuk pulang ke kampungnya dengan tujuan untuk melamar Naknak, sosok gadis yang selama ini dicintainya. Namun saat sampai di kampungnya, Tidnoy terlihat marah dan langsung membuang semua uang hasil kerja kerasnya. Dia awalnya menyangka kalau Naknak telah menikah dengan laki-laki lain. Namun setelah diberitahu, ternyata ibunya Naknak baru saja meninggal dunia. ข้าสัญญาแม่เองว่า พี่ทิศน้อย ฉันรัก Bagi Tidnoy, kematian ibunya Naknak adalah kesempatan baik buatnya untuk melamar gadis itu agar mau menjadi istrinya. Namun malangnya, Naknak memberitahu Tidnoy kalau dia akan menikah dengan Pemak. Mendengar jawaban tersebut, Tidnoy pun berusaha menyimpan luka di hatinya. Dia hanya berpesan agar Pemak mau menjaga Naknak dan menyiapkan sarapan rendang belut kesukaannya setiap jam 8 pagi. Setelah Naknak dan sahabatnya pergi, Tidnoy pun langsung menceburkan diri ke sungai. กลับมาเลยอยากจะรู้ความ
Setelah Naknak menikah dengan sahabatnya, Tinoy pun hanya bisa menghayal dan memandang kemesraan keduanya dari kejauhan. Di lubuk hati yang terdalam, pemuda itu sebenarnya ingin pergi sejauh mungkin dari kampungnya. Namun kenyataannya, kakinya terasa berat untuk meninggalkan gadis yang dicintainya. Untuk menepis kesedihannya, Tinoy pun sering menyumpal mulutnya dengan celana dalam Naknak yang dia curi dari tiang jemuran. Demi cintanya yang begitu besar, Tinoy pun berjanji akan menjaga Naknak dari kejauhan. 2 bulan kemudian, kerajaan Siam membuat peraturan wajib militer kepada para laki-laki di kampung tersebut. Setiap laki-laki disuruh memilih salah satu kertas yang dikocok di dalam sebuah kendi, yang dimana jika kertas yang diambil berwarna hitam, itu artinya para laki-laki dibebaskan dari wajib militer. Namun jika yang diambil ternyata kertas berwarna merah, maka laki-laki di kampung tersebut wajib ikut berjuang di medan perang. Namun sialnya, saat Pemak mendapat bagian untuk mengambil kertas tersebut, yang diambilnya justru kertas berwarna merah. Itu artinya Naknak harus merelakan suaminya ikut terjun ke medan perang. Kepergian suaminya untuk mengikuti wajib militer membuat Naknak merasa sedih dan terpukul. Sementara di rumahnya, Tinoy terlihat bingung antara harus sedih atau bahagia. Setelah diberitahu oleh Daeng kalau Pemak telah dipanggil untuk mengikuti wajib militer, di satu sisi dia merasa kasihan, namun di sisi lain ini bisa menjadi kesempatan buatnya agar bisa mendekati wanita yang sudah menjadi istri sahabatnya tersebut. Dan besok harinya, Pemak pun harus berpamitan kepada istrinya. Dia pun menitipkan Naknak kepada Tinoy sahabatnya. Jika dia tewas di medan perang, Pemak hanya berpesan agar Tinoy mau menjaga istri dan calon buah hatinya. Kata-kata Pemak tersebut membuat Tinoy akhirnya tersadar kalau niatnya untuk merebut Naknak akan menyakiti hati sahabatnya. Sejak saat itu, dia pun berjanji untuk menjaga Naknak demi sahabatnya tersebut. Namun setelah kepergian suaminya, kondisi Naknak semakin terpuruk. Selain tidak mau makan, setiap harinya wanita itu hanya bisa menangis dan meratapi kepergian suaminya. Keadaan tersebut membuat hati Tinoy semakin terluka. Setelah usahanya untuk menjaga dan menghibur Naknak terasa sia-sia, hingga di suatu hari, Pemak mengirim surat buat istrinya. Awalnya Tinoy berharap surat dari suaminya itu bisa membuat Naknak kembali tersenyum bahagia. Namun sayangnya, isi surat itu menjadi pesan terakhir dari suaminya yang memberitahu kalau dia sedang terjebak di garis depan pertempuran. Kabar mengejutkan tersebut langsung membuat Naknak terkulai pingsan. Karena khawatir dengan jabang bayi yang dikandungnya, Tinoy pun membawa Naknak ke tempat dukun beranak. Dia pun menitipkan agar dukun tersebut mau merawat Naknak, sementara dirinya berencana untuk membawa pulang Pemak dari medan pertempuran. Hanya dengan cara tersebut, dia bisa membahagiakan wanita yang sangat dicintainya. Meskipun harus menembus rimba belantara dan berjalan kaki beratus-ratus mil jauhnya, itu tak menghalangi tekad Tinoy untuk membawa pulang Pemak agar bisa pulang ke rumah istrinya. Meskipun keputusannya akan menghilangkan kesempatannya untuk mendapatkan wanita yang dicintainya, namun baginya kebahagiaan Naknak di atas segalanya. Namun malangnya, saat Tinoy sedang menuju lokasi Pemak yang sedang bertempur, di rumah dukun beranak, Naknak sedang berjuang melahirkan bayi pertamanya, hasil buah cintanya dengan Pemak, suami yang sangat dicintainya. Namun malangnya, nasib harus berkata lain. Naknak mengalami pendarahan hebat saat melahirkan, hingga membuat nyawa dia dan bayinya tak bisa diselamatkan. Sementara di tempat lain, Tinoy pun akhirnya sampai di medan pertempuran. Namun sialnya, saat Pemak mencoba memanggilnya, satu peluru musuh berhasil menembus perutnya. Melihat sahabatnya jatuh tersungkur, Tinoy pun berusaha untuk menyelamatkannya. Meskipun desingan peluru bisa saja merenggut nyawanya, namun dengan tekadnya, Tinoy pun berhasil menyelamatkan sahabatnya.
หน่อยกลับไปดูแลนาให้ฉันนะฉันจะตายไหมมึงตายไม่ได้ Sementara di kampung Ratapon, suasana duka mengiringi pemakaman Naknak yang meninggal bersama bayinya saat melahirkan. Kematiannya membawa suasana mencekam di desa tersebut karena jenazah Naknak diiringi oleh suara-suara aneh dari dalam hutan. Karena tak sempat bertemu dengan suaminya, roh Naknak pun menjadi hantu gentayangan. ไม่เกิน2 เดือนนี้นะ มีหญิงอยู่ตรงหน้า เฮ้ย Sejak saat itu kampung Ratapon pun diteror oleh hantu Naknak yang selalu menggendong bayinya yang terus menangis. Tak terkecuali dengan Daeng dan sahabatnya yang malam itu mau menebar jala ikan. Saat mendengar suara bayi menangis, keduanya diteror hantu Naknak di perjalanan. กูเห็นคนเดียวนะเฮ้ย Setelah 15 hari menempuh perjalanan, Tindoi dan Pemak pun akhirnya sampai di kampung halamannya. Pada saat itu, keduanya tak pernah tahu kalau Naknak telah meninggal saat melahirkan. Dan lebih seramnya, kedatangan keduanya disambut hangat oleh Naknak yang tak berhenti menangis dan memeluk tubuh suaminya. Sementara di perahunya, Tindoi hanya bisa terpaku sambil meneteskan air mata. Setelah kembali ke rumah istrinya, Pemak pun menjalani aktivitas seperti biasanya. Selama tinggal di rumahnya, dia tidak melihat gelagat aneh yang ditunjukkan oleh istrinya. Setiap pagi Naknak akan menyiapkan sarapan buatnya. Sementara di rumahnya, Daeng berusaha menyadarkan Tindoi kalau Naknak sudah meninggal sebulan yang lalu. Namun apapun yang diucapkan Daeng, Tindoi tak pernah mempercayainya. Setelah dikaruniai anak, kebahagiaan Pemak dan istrinya semakin sempurna. Setiap hari, Pemak dan Tindoi selalu bergantian untuk mengasuh bayinya. Namun di suatu hari, tempat tersebut didatangi oleh seorang biksu yang memberitahu Pemak kalau yang tinggal dengannya bukan sosok manusia, tapi sosok hantu yang menyerupai istrinya. Untuk membuktikannya, sosok biksu itu menyuruh Pemak untuk melihat istrinya dengan cara nungging. Namun sebelum Pemak membuktikannya, sosok hantu Naknak langsung mengusir biksu tersebut. แล้วลองก้มมองลอดวางขาดู แล้วความจริงก็คือความจริงนะ สอนคนให้มีสมาธิ Hingga di suatu malam, saat Pemak dan Tindoi sedang memperbaiki anak tangga di rumahnya, dia masih penasaran dengan omongan biksu yang menyuruhnya untuk menungging agar bisa membuktikan kalau istrinya adalah sosok hantu. Dan kebetulannya, saat Naknak sedang memasak di dapur, tiba-tiba ulekan yang dia pegang jatuh ke kolong rumah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Pemak untuk melihat ke arah suara benda yang jatuh dengan cara menungging. Dan saat dia melihatnya, Pemak pun akhirnya sadar kalau yang dikatakan biksu itu ternyata benar. Ternyata wanita yang selama ini tidur dengannya bukan sosok istrinya, tapi sosok hantu yang menyerupai wajah istrinya. Karena ketakutan, Pemak pun memilih kabur dari rumah istrinya. Dia sempat berpapasan dengan Daeng yang menyuruhnya pergi ke kuil para biksu. Sementara di rumah Naknak, Tindoi masih belum sadar kalau wanita yang dicintainya adalah sosok hantu. Tak lama kemudian, rumah Naknak didatangi oleh warga yang berniat mengusir hantu Naknak dengan cara membakar rumahnya agar kehidupan mereka tidak diteror terus oleh hantu tersebut. Namun dengan kekuatannya, hantu Naknak berhasil mengusir para warga dari rumahnya. Sementara di belakangnya, Tindoi yang berusaha membelanya justru diusir oleh hantu tersebut. Meskipun berat untuk meninggalkannya, Tindoi terpaksa pergi dengan perasaan hancur dan terluka. แต่มึงตายไปเนี่ยพวกกูเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอน หัวเขาบ้าเถอะ พวกมึงอยากลองนี้ได้ใช่ไหม ได้ มึงด่ากูเหี้ย Sementara di dalam kuil, para biksu mencoba menolong Pemak agar bisa keluar dari pengaruh jahat hantu istrinya. Namun saat hantu Naknak memanggilnya, Pemak akhirnya sadar kalau hantu istrinya hanya ingin hidup bahagia bersamanya. Namun karena istrinya sudah meninggal, Pemak pun berusaha menasihati istrinya kalau dunia keduanya sudah berbeda. Mendengar penolakan suaminya, hantu Naknak pun menangis dan lenyap begitu saja. ฉันกับลูกต้องไปแล้ว ถ้าชาติหน้ามีจริงอ่ะ Setelah berhasil menyempurnakan kematian istrinya, Pemak pun memutuskan untuk menjadi seorang biksu karena baginya sosok istrinya adalah cinta terakhirnya. Sementara Tindoi sahabatnya tetap setia menunggu Naknak di rumahnya.
dia tetap tak percaya dengan kematian wanita yang dicintainya. Melihat kondisi sahabatnya, Pemak pun tak tega untuk memberitahunya karena tak mau melukai hati sahabatnya. Beruntungnya, sosok Daeng selalu setia menemaninya meskipun Tinoy tak pernah memperdulikannya. Dengan ketulusan cintanya, sosok Tinoy sudah menjadi suami hayalannya. Dan cerita pun akhirnya selesai. Hito!